Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam di kelas 5A, B dan C di semester kedua. Tema kita meneladani akhlak Luqmanul Hakim. Materi pelajaran kita yang pertama kisah Luqmanul Hakim dan yang kedua ada nasihat Luqmanul Hakim. Ada di buku halaman 95 sampai 105. Kisah Luqmanul Hakim. Nama Luqmanul Hakim diabadikan dalam Al-Quran di surah Luqman, terdiri dari 34 ayat dan tergolong Makkiyah, artinya diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah. Dia seorang ahli hikmah dan sangat sayang kepada anaknya. Itu dia kisah singkat seputar Luqmanul Hakim. Nasihat yang pertama Luqmanul Hakim adalah wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nasihat yang pertama Luqman adalah senantiasa beriman kepada Allah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat Luqmanul Hakim, wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh. Berbakti kepada orang tua, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau ibu bapaknya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah. Ini dia nasihat Luqmanul Hakim yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu dan di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Jadi orang-orang yang meneladani kisah Luqmanul Hakim senantiasa berbuat kebaikan, baik besar atau kecil, baik dia dilihat orang ataupun sendirian. Jadi senantiasa berbuat kebaikan. Yang keempat, salat dan amar ma'ruf nahi munkar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Ini yang paling susah. Salat, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi walaupun seperti itu, sebagai orang beriman kita senantiasa salat dan beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima, jangan sombong. Wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Walaupun kita mungkin berlebih ekonominya, berlebih wajahnya, berlebih kedudukannya, tetapi tidak serta-merta menjadikan kita angkuh atau sombong. Senantiasalah menanamkan sifat tawaduk, rendah hati, agar semua orang menyayangi kita. Yang keenam, selalulah bersyukur. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Maka orang-orang yang bersyukur Allah tambahi, la azidannakum, kami tambahi kata Allah. Maka senantiasalah jadi orang yang bersyukur. Banyak orang yang mengeluh karena bajunya jelek. Banyak orang yang mengeluh karena sepatunya rusak. Dia tak nampak, dia tak melihat ada orang yang tak punya kaki. Dia cuma tak punya sepatu. Banyak orang yang tak punya kaki. Perbanyaklah syukur. Itu saja catatannya, silakan dicatat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.